注音符号。你们有看过这样的字吗？因为我之前教你们是笔画嘛，对不对？譬如说撇啊、横啊、竖啊、横勾啊等等。那今天呢，我要教你们怎么写注音符号。还有汉语拼音，今天我要教2种，一个是注音符号，然后另外一个是汉语拼音。那对我们来说，学汉语拼音是比较快，因为你不用记那么多符号。Jadi bagi kita yang orang Indonesia yang pada dasarnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang menggunakan abjad ABC, jika kita belajar Hanyu Pinyin itu lebih mudah daripada Zhuyin Fuhao, karena Zhuyin Fuhao itu harus dihafal. Nah, Hanyu Pinyin itu kan nggak perlu dihafal, sehingga lebih mudah untuk mengingatnya. Cuman ada berbagai perbedaan dalam pelafalannya. 例如说，第一个是 p p. Nah, 注音符号 ditulisnya seperti ini. Zhuyin Fuhao ditulis seperti ini. Nah, Hanyu Pinyin ditulisnya bahasa Indonesianya B, ABC. Jadi pelafalan bahasa Indonesia itu, pelafalan bahasa Mandarin itu menggunakan Zhuyin Fuhao. Jadi menggabungkan konsonan sama vokal. Nah, Wan An, Rahayu. Nah, sedangkan tulisan karakter bahasa Mandarin yang biasa kita lihat, misalnya ren. Nah, itu tidak ada komponen dari penggabungan huruf untuk pelafalan. Nah, kalau bahasa Indonesia kan abjadnya dan pelafalannya kan sama. Misalnya orang, misalnya orang, O R A N G, orang. Nah, kalau bahasa Mandarin, ren. Nah, ren itu tidak ada penggabungan dari abjad dari di sini. Zhuyin Fuhao. Tidak ada sangkut paut dengan Zhuyin Fuhao. Misal ren, r. Pelafalannya menggabungkan r sama en. An, en, ren. Seperti ini. Jadi, ren, pelafalan ini tidak ada hubungannya dengan karakter penulisan bahasa Mandarin. Kenapa? Wisemo. Karena yang seperti saya ajarkan kemarin, bahasa Mandarin itu udah beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, itu bahkan juga tertulis di batu-batu dan segala macam. Bahkan pada zaman purbakala, orang-orang sebelum bisa berbahasa, menemukan bahasa itu sebenarnya mereka sudah mengerti bagaimana cara berkomunikasi atau
menuliskan sejarah mereka. Nah, cara mereka itu dengan menggunakan gambar-gambar. Nah, sebenarnya komponen dari gambar-gambar tersebut belum ada pelafalan yang disempurnakan istilahnya. An, Vivi, Husnul Fatimah, ini Paimah. Jadi pertama ditemukan karakter Mandarin dulu, kedua disempurnakan dengan menggunakan ejaan. Jika bahasa Indonesia kan tidak ada karakter. Nah, cuma ada ejaan. Kalau O ya O, R ya R, A ya A. Orang ya orang, artinya ya orang. Tidak ada karakternya. Nah, saya tidak tahu dengan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab itu seperti apa? Bahasa Arab itu yang saya gak mau. Nanti saya akan ajarkan perbedaan ini. Nah, seperti bahasa Arab itu dia penggabungan dari kata-kata itu penggabungan dari pelafalan atau huruf-huruf. Jika bahasa Arab ada yang pernah belajar bahasa Arab, nggak ada ya. Nah, contoh lain. Nah, jika bahasa Jepang itu sebenarnya berasal dari bahasa kanji juga. Nah, kanji itu juga sama dengan bahasa karakter Mandarin. Jadi sebenarnya sama. Nah, bahasa Korea juga sama. Juga menggunakan kanji. Cuma setelah ditemukannya abjad-abjad tersebut, nah mereka sudah mulai menghilangkan kanji-kanji tersebut. Mereka cuma menggunakan karakter yang bulat-bulat gitu-gitu. Ya, kalau bahasa Jepang juga sama, tapi tidak sebanyak bahasa Indonesia. Tidak sebanyak bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin itu semuanya menggunakan karakter. Nah, kalau bahasa Jepang, mereka masih menggabungkan karakter dengan pelafalan. Seperti karakter saya. Nah, saya itu kan watashiwa. Nah, watashiwa dia nggak cuma satu karakter. Jadi dia ada kanji dan segala macam. Yang lainnya. Nah, kira-kira sejarahnya seperti itu. Nah, dengan demikian kalau misalnya mau mengetik di komputer, kan ada berbagai macam cara. Ada yang menggunakan Zhuyin Fuhao, ada yang menggunakan Hanyu Pinyin, ada yang menggunakan Changji. Nah, biasanya yang teman-teman sekalian pakai itu menggunakan apa? Misalnya mau ketik bahasa Mandarin, misalnya ketik di sini. Wo Sihuan Si angkat Maan 如果我是用汉语拼音打 kalau saya menggunakan Hanyu Pinyin, nggak ada yang menggunakan Zhuyin. Nah, Zhuyin itu biasanya ada kalau misalnya kita beli laptop atau komputer atau ponsel dari Taiwan, biasanya di keyboardnya itu ada huruf-huruf seperti ini. Yoma.
huruf-huruf di atas ini, baris pertama. Yo, mati ke. Nah, itu namanya Suing Fuhao. Nah, itu bukan karakter Mandarin, tapi itu hanya pelafalan dari Mandarin. Oke, dong. Jadi harus dipisahkan dua ini. 对了，波波摩佛有给看看，波波摩佛。好，那我先读一遍这个。你好，Claudia. Nah, saya baca sekali, didengarkan. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan ditanya ya. 好，第一个是波 atau dibaca pe juga bisa. Po atau pe. Kedua, pe. Pe. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Indonesia ini bacanya p. Nah, kalau yang ini kalau bahasa Indonesia bacanya b. Nah, dalam bahasa Mandarin nggak ada b. Ya. Sio. Pe. Po. Nah, yang kedua nih po. Halo Eka, ni hao. Nah, po itu ada huruf H-nya sebenarnya. Kalau mau di bahasa Indonesia kan jadi pe atau po. Kalau pe di bahasa Indonesia kan jadi po. Po po. Kena. Po po. Nah, kalau yang ini mo. Kalau yang ini fo. Po po mo fo. Nah, kalau yang ini te. Nah, te. Bukan de, bukan d. Kalau bahasa Indonesia dibacanya d. Memang. Te. Nah, yang kedua ada h-nya. Te. Ya, yang ketiga ne. Yang selanjutnya le. Risalia, mana? Nah, diingat ya. Po, po, mo, fo, te, ne, le. Sih. Nah, yang selanjutnya yang ini ke. Nah, bukan ge, bukan g, tapi k. Ke. Nah, yang ini bukan dibaca k lagi, tapi ada h-nya. Ke. Nah, ini he. 很好，可以吗？波婆摩佛的特呢了个可呵，可以吗？好，接下来 selanjutnya ji. Nah, ini bukan baca j. Bahasa Mandarin nggak ada j, nggak ada pelafalan j. Ya, ini yang Taiwan. Nah, ji, bacanya ji. J ya, ji, bukan ji. Ji. Nah, selanjutnya chi. Nah, ada h-nya. CHI chi. 好，机器. Nah, dalam bahasa Mandarin juga nggak ada X. Bacanya C.
Sekali lagi ya. Po, po, mo, fo, te, the, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, xi. 可以吗？ Kalau ini sudah bisa, nah yang ini lebih susah. Karena lidahnya harus diputar-putar. Nah, bagi yang bisa melafalkan abjad R, nah gampang. Ya. Lidahnya sama di atas. Daerah kita pada saat melafalkan R. Nah, ini dilafalkan zhi. Nah, ini dilafalkan zhi. Nah, ini dilafalkan shi. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak ada pelafalan seperti ini. Jadi harus belajar pelafalan yang baru. Zhi, chi, shi. Oke, nah. Jadi dari sini kita bisa perhatikan. Nah, setiap satu segmen itu kan ada 4 pelafalan. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, coba diperhatikan. Setiap dari segmen-segmen ini, abjad yang kedua pasti menggunakan H. Misalnya segmen yang pertama. Ini segmen yang pertama. Po, po. Nah, yang kedua po, ada H-nya. Nah, segmen yang kedua te, te. Nah, te itu ada H-nya. Nah, untuk yang segmen ketiga ke, ke itu ada H-nya. Nah, untuk segmen yang keempat ci, itu ada H-nya. Nah, kita bisa perhatikan. Jadi untuk huruf-huruf atau huruf-huruf pelafalan dari konsonan ini, yang kedua itu pasti ada H-nya. Nah, tak terkecuali itu yang zhi juga sama. Zhi, chi, shi. Oke, zhi, chi, shi. Ini ketinggalan satu. Seharusnya zhi, chi, shi, ri. Ya, zhi, chi, shi, ri. Nah, yang segmen terakhir zi, ci, si. Bisa dengar perbedaannya? Zhi, chi, shi, ri sama zi, ci, si. Ya, yang baris kedua itu semuanya pinyin, yang tidak ada warnanya. Nah, sedangkan yang ada warnanya itu cuing buhao. Chi sama ci beda. Chi fan. Ci. Nah, ini segmen pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, untuk yang kelima keenam, bedanya di mana? Satu zhi, chi, shi, ri, satu zi, ci, si. Nah, bedanya di mana? Nah, jika zhi, chi, shi itu lidahnya seperti pada saat kita melafalkan R, abjad R.
Nah, untuk yang beda, lidahnya tidak ada, misalnya lidahnya tidak dilipat ke atas, lidahnya diletakkan di belakang gigi. Ya, itu lafalnya lebih tebal. Lebih mirip kumur-kumur. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita mau melafalkan nah anggap aja kita sedang berkumur-kumur gitu. Jadi tidak begitu jelas. Kalau itu jelas sekali ya. Tapi itu seperti berkumur-kumur. 大概是这样子，好吗？ Nah, selanjutnya yang tadi ini yang dari pe sampai s adalah konsonan. Nah, untuk yang hijau ini adalah huruf vokal, seperti dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ada huruf konsonan sama huruf vokal. Nah, bahasa Indonesia itu huruf konsonannya apa? Ayo, ada yang tahu nggak huruf konsonan dalam bahasa Indonesia? Konsonan, bukan vokal. Nah, ayo itu huruf vokal. Ya, selain dari A, I, U, E, O. Misalnya B, C, D, F, G, H, C, K, dan lain-lain. Selain dari A, I, U, E, O. Nah, huruf konsonannya bahasa Mandarin yang warna kuning ini ya, p, p, m, f, t, th, n, l, g, k, h, j, q, x, j, j, sh, z, z, z. Nah, untuk yang huruf vokal dalam bahasa Mandarin itu mirip dengan bahasa Indonesia, tapi lebih banyak. Cuin itu gabungan dari huruf vokal dan konsonan. Pelafalan vokal dan konsonan. Nah, contoh vokal dari Cuin Fuhao. Yang pertama, A, O, E. A, O, E. Nah, kok E-nya ada dua? Nah, dalam bahasa Indonesia, dilafalkan satu aja atau dua? Juga ada dua kan? Bahasa bisa dilafalkan bisa dilafalkan E. Enak sekali. Belalang, B-E-B. B-E. Kalau elang, elang. Benar nggak? Elok. Yang untuk warna hijau ini adalah huruf vokal. Untuk yang warna pink ini, nah yang pink ini unik. Nah, yang pink ini dia bisa vokal, bisa konsonan. Dia bukan termasuk vokal atau termasuk konsonan. Dia termasuk dua-duanya. Karena dia bisa mandiri.